Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tridharma Nugroho, staf pengajar di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-6 tentang akuntansi manajemen, kita akan bicara mengenai activity based costing, kalau kadang yang sering disingkat dengan EBC gitu ya. Dengan mempelajari activity based costing, diharapkan bahwa kita akan memahami tentang konsep activity based costing. Yang keduanya, kita mampu menghitung atau mengalokasi biaya dengan sistem tradisional. Dan yang ketiga, menghitung alokasi biaya dengan sistem activity based costing. Kita lanjut mengenai biaya produksi. Apa yang dimaksud dengan biaya produksi? Biaya produksi adalah biaya yang digunakan di dalam proses produksi, meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang jumlahnya lebih besar atau dibandingkan dengan jenis biaya lain. Jadi ini menjadi concernnya di dalam biaya produksi. Jadi 3 hal utama, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya kita akan bahas mengenai biaya bahan baku. Apakah bahan baku? Yang dikategorikan sebagai biaya bahan baku dapat kita lihat dari penggunaan bahan baku yang dapat ditelusur ataupun dilacak di dalam produk atau jasa yang dihasilkan. Jadi kita dengan mudah akan bisa melihat bahwa kita akan bahan baku tersebut langsung nempel di dalam produk. Jadi secara langsung kita bisa lacak ataupun kita bisa investigasi langsung terhadap produknya. Secara observasi fisik dapat digunakan untuk mengukur jumlah penggunaan tenaga kerja untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa. Selanjutnya, biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini sifatnya hampir sama kalau kita lihat dari sifatnya dengan biaya bahan baku, bahwa merupakan biaya yang bisa dilacak langsung terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Jadi secara gampang bahwa kita akan bisa menghitung berapa tenaga kerja yang menempel di dalam produk tersebut. Jadi kita bisa investigasi langsung di dalam produk tersebut. Jadi dapat dialokasikan secara langsung ke dalam produk, karena secara observasi fisik dapat digunakan untuk mengukur kualitas yang dikonsumsi setiap produk. Selanjutnya kita mengenai biaya overhead. Biaya overhead adalah semua biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung, atau disebut biaya overhead pabrik. Jadi biaya di sini dikategorikan selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, itu adalah disebut biaya overhead atau biaya overhead pabrik. Contoh biaya overhead ini misalnya adalah gaji mandor, tenaga teknik perawasan mesin. Jadi itu salah satu contoh untuk biaya overhead. Selanjutnya kita bahas mengenai biaya per unit. Biaya per unit atau unit cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan setiap satu unit produk. Jadi biaya yang terkumpul di dalam menghasilkan satu unit produk di sini adalah disebut biaya per unit atau unit cost. Kita bisa menghitungnya dengan rumus biaya total, yaitu semua total biaya yang ada kita kumpulkan terus dibagi jumlah unit produksi yang dihasilkan. Apa yang menjadi pentingnya di dalam penentuan biaya per unit produk?
Jadi pentingnya di dalam penentuan biaya per unit produk pertama sebagai dasar penentuan harga. Jadi dengan mengetahui biaya per unit produk maka dapat untuk menentukan harga yang sekiranya tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Jadi dengan penentuan harga per unit produk, dan ini akan membantu mengetahui biaya produksi, sehingga dengan demikian dapat menentukan harga yang akan memberikan profit kepada perusahaan dan tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Manfaat yang kedua adalah dasar pembuatan keputusan. Dengan mengetahui biaya produksi secara detail dan informasi yang akurat, tentunya hal ini akan dapat digunakan untuk membandingkan harga jual dengan produk pesaing. Jadi nanti dalam hal ini manajemen mendapatkan informasi yang mendetail tentang biaya per unit produk, sehingga akan bisa melihat sebab di luar pesaing-pesaing kita dengan produk yang sama, apakah kita harganya masih kompetitif atau tidak. Jadi di sini akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada yang dinamakan biaya sesungguhnya. Apa yang dimaksud dengan biaya sesungguhnya? Yang pasti bahwa pendekatan ini, biaya sesungguhnya adalah pendekatan biaya atau produk atau jasa menggunakan biaya yang sebenarnya terjadi dengan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Jadi biaya sesungguhnya ini adalah pendekatannya adalah penghitungnya adalah pengumpulan biaya dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Tentunya hal ini ada kelemahan di dalam pendekatan biaya sesungguhnya, karena di situ kita akan membutuhkan tahapan waktu yang lama, karena baru diketahui, biaya baru dapat diketahui jika semua tahapan produksi selesai dilakukan. Jadi ini membutuhkan waktu, kelemahannya di situ. Selanjutnya ada yang kita sebut dengan biaya normal. Jadi kalau tadi biaya sesungguhnya itu menghitung biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Untuk biaya normal ini di dalam produk ataupun jasa hanya menghitung biaya bahan baku dan tenaga kerja, sedang biaya overhead menggunakan pembebanan yang didasarkan pada estimasi biaya overhead yang digunakan dalam satu periode. Jadi dengan berdasarkan data historis periode yang sebelumnya, misalnya 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya, ini akan dijadikan dasar untuk pembebanan biaya overhead. Jadi yang menjadi concern utama di sini untuk biaya normal adalah pembebanan biaya bahan baku dan pembebanan biaya tenaga kerja langsung. Tentunya juga ada kesulitan dengan biaya normal ini. Kesulitannya adalah di dalam aplikasi biaya normal adanya kecenderungan perbedaan antar biaya overhead yang dibebankan dengan biaya overhead yang sesungguhnya terjadi. Jadi di situ ada gap ataupun ketimpangan. Yang menjadi kelemahan untuk biaya normal adalah ketika biaya normal dibebankan tidak sesuai dengan biaya overhead yang terjadi. Nah, ini adalah sebuah kelemahan. Jadi nanti akan ada selisih di sini. Jadi antara biaya overhead yang dibebankan dengan biaya overhead yang sesungguhnya terjadi. Ini adalah kelemahan untuk biaya normal. Selanjutnya kita bicara mengenai kelebihan sistem biaya berbasis unit. Kalau kita bicara berbasis unit, biaya ini sangat simpel gitu ya, mudah di dalam aplikasinya, kelebihan dari sistem biaya berbasis unit. Kemudian data yang dibutuhkan relatif sederhana, sehingga tidak perlu sistem informasi yang canggih dan mahal untuk didapatkan. Jadi cukup simpel dan sederhana. Sistem berbasis unit pun masih memadai untuk digunakan
pada bisnis yang menghasilkan produk atau jasa yang seragam dan tidak banyak variasi proses produksinya. Jadi dengan biaya sistem biaya berbasis unit ini akan masih sangat memadai sekali untuk proses bisnis yang produknya masih seragam, jadi seragam, variasi produksinya tidak terlalu banyak, itu masih sangat memadai dengan penggunaan sistem biaya berbasis unit. Kalau tadi kita bicara mengenai baiknya sistem berbasis unit ya, kelebihannya gitu. Tentunya ada kelemahan sistem biaya berbasis unit. Lemahnya di sini adalah sering mengakibatkan distorsi dalam penggunaan biaya produk. Yang kedua, dalam persaingan yang ketat, perusahaan itu sering salah dalam pembuatan keputusan yang berbasis informasi pada informasi biaya produk, sehingga perusahaan kalah di dalam persaingan. Jadi informasi ini kadang-kadang membuat keputusan yang berbeda gitu ya informasinya, sehingga perusahaan dalam persaingan kalah dengan kompetitor. Kelemahan yang selanjutnya yaitu ketidakakuratan sistem biaya konvensional disebabkan karena konsumsi biaya hanya dipicu dari level unit saja. Jadi kita hanya melihat di dalam sistem berbasis unit hanya dilihat dari level unit saja, padahal pada banyak aktivitas ditutup oleh faktor yang lain. Nah, ini akan yang menyebabkan kelemahan biaya berbasis unit. Selanjutnya kita masuk ke FBC sendiri, Activity Based Costing. Dari berbagai literatur kita bisa simpulkan bahwa Activity Based Costing adalah suatu pendekatan perhitungan biaya yang bukan membebankan biaya sumber daya dalam objek biaya seperti produk, jasa ataupun konsumen berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya. Jadi lebih menekankan bahwa aktivitas sumber biayanya atau cost drivernya yang akan menjadi fokusnya. Di dalam ABC atau Activity Based Costing ada dua keyakinan yang menjadi dasarnya. Pertama, biaya adalah merupakan akibat aktivitas dan aktivitas merupakan penyebab munculnya biaya, sehingga perlu pemahaman yang mendalam mengenai aktivitas dan hal-hal yang menyebabkan biaya. Jadi pengendalian terhadap jenis, sifat, karakteristik dari biaya di sini akan sangat penting sekali untuk Activity Based Costing. Yang kedua, keyakinannya adalah penyebab biaya atau aktivitas dapat dikelola. Untuk dapat melakukan pengelolaan yang baik, perlu informasi yang handal mengenai biaya dan penyebabnya atau aktivitasnya. Jadi bahwa biaya aktivitas itu dapat dikelola, sehingga pengelolaan yang baik, pengelolaan yang memadai terhadap aktivitas biaya tentunya akan memberikan informasi yang handal dan memadai, yang tentunya ini akan digunakan oleh manajemen yang pada akhirnya adalah berguna bagi pengambilan keputusan. Apakah langkah-langkah yang harus ditempuh di dalam ABC atau Activity Based Costing? Yang pertama, kita harus identifikasi sumber daya dan aktivitas. Identifikasi biaya berdasarkan aktivitas dan karakter yang sama. Yang kedua, mengalokasikan biaya ke dalam objek biaya. Selanjutnya yaitu mengalokasikan biaya ke aktivitas ke dalam objek biaya. Dari sekian yang kita bahas tadi, tentunya di sini akan kita bahas apa manfaat ABC, ya, Activity Based Costing. Pertama, manfaat dari Activity Based Costing adalah pengukuran profitabilitas yang lebih baik. Kenapa? Karena biaya setiap aktivitas
dibebankan lebih akurat dan terperinci ke dalam produk atau jasa. Jadi activity based costing ini lebih memberikan informasi yang akurat dan terperinci terhadap aktivitas objek biaya. Yang kedua, pembuatan keputusan yang lebih baik. Informasi penggunaan aktivitas yang lebih detail menjadikan manajemen dapat menganalisis dampak atau hasil dari suatu aktivitas sehingga memberi dasar pembuatan keputusan yang lebih akurat. Yang ketiga adalah perbaikan proses. Efisiensi sistem ini memberikan informasi detail mengenai aktivitas yang memungkinkan manajemen menelusur ataupun menganalisis efektivitas dan efisiensi biaya aktivitas. Jadi ABC ini memberikan peluang yang lebih kepada manajemen untuk lebih bisa menelusur dan menganalisis efektivitas dan efisiensi biaya dan aktivitasnya. Jadi itu manfaat dari ABC. Di samping ada kelebihan, tentunya ada beberapa kelemahan di dalam sistem ABC ini atau activity based costing ini. Pertama, kalau kita bicara mengenai alokasi, jadi bahwa tidak semua biaya memiliki aktivitas atau pemicu konsumsi sumber daya yang sesuai. Beberapa biaya perlu dialokasikan ke dalam departemen. Sebagai contoh, misalnya sistem informasi untuk pemindahan fasilitas pabrik. Jadi ini kan berkaitan untuk seluruh perusahaan gitu. Jadi tidak bisa langsung kita identifikasi di dalam produk. Yang kedua adalah misalnya gaji pabrik, gaji manajer pabrik, ataupun asuransi pabrik, ataupun pajak properti. Jadi tidak bisa langsung kita bisa ukur atau kita hitung langsung di dalam produk, sehingga dalam alokasinya itu akan memberikan hambatan. Yang kedua adalah pengabaian biaya. Biaya produk atau jasa sistem ABC cenderung mengabaikan biaya. Biaya yang tidak terkait dengan produk atau jasa seperti biasa biaya pemasaran, pengembangan dan rekayasa, biaya riset dan lain-lain itu cenderung diabaikan untuk sistem ABC. Yang ketiga adalah biaya dan waktu. Jadi membutuhkan biaya yang lumayan banyak dan waktu yang lumayan lama, karena ini melibatkan aktivitas yang lebih terperinci di dalam perusahaan yang melibatkan semua departemen yang terkait, yang memberikan rincian-rincian biaya dan alokasi aktivitas di dalam sebuah kegiatan atau aktivitas perusahaan. Yang terakhir adalah kelemahannya adalah besarnya biaya aplikasi dan lamanya proses. Dibutuhkan biaya yang cukup tinggi dan lama, waktu yang lama, karena memang aplikasi untuk ABC ini cukup kompleks sehingga dibutuhkan biaya dan waktu yang lumayan. Saya kira untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.